Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Bapak Almijera sebagai dosen pengampu mata kuliah studi hadis. Kami dari kelompok 3 akan mempresentasikan hasil dari diskusi kami yang berjudul Sejarah Penghimpunan dan Pembinaan Hadis, di mana kelompok kami yang berisi yang pertama adalah Muhammad Rizal Daulay, yang kedua adalah Renville Prakusya, dan yang ketiga adalah Syalidatul Mardiadamani dari Fakultas Pertanian dan Peternakan jurusan Agroteknologi 1B UIN Suska Riau. A. Periodisasi penghimpunan dan pengkodifikasian hadis pada masa Rasulullah 13 sebelum Hijriah sampai 11 Hijriah. Perjalanan hadis di masa Rasulullah tidak dapat dipisahkan dengan hadis masa sahabat. Zaman Rasulullah juga memiliki peran pada proses periwayatan. Hadis pada zaman Rasulullah diterima dan diriwayatkan oleh sahabat dengan cara oral. Saat itu tidak dikenal periwayatan dengan tulisan, melainkan sahabat yang mendengar hadis dari Rasulullah langsung meriwayatkannya dengan lisan tanpa menunggu tulisan. Dengan cara inilah hadis banyak dihafal oleh para sahabat pada saat itu. Hadis-hadis yang terhimpun di dalam kitab-kitab hadis yang ada sekarang adalah hasil dari kesungguhan para sahabat dalam menerima dan memelihara hadis di masa Nabi SAW terdahulu. Ada 4 cara yang ditempuh oleh para sahabat untuk mendapatkan hadis dari Nabi SAW. Yang pertama, mendatangi majelis-majelis taklim yang diadakan oleh Rasulullah SAW. Yang kedua, kadang-kadang Rasulullah SAW sendiri menghadapi beberapa peristiwa tertentu. Kemudian beliau menjelaskan hukumnya kepada para sahabat. 3. Kadang-kadang terjadi sejumlah peristiwa pada diri para sahabat. Kemudian mereka menanyakan hukumnya kepada Nabi Rasulullah SAW dan Rasul memberikan fatwa atau penjelasan mengenai peristiwa tersebut. Yang keempat, kadang-kadang para sahabat menyaksikan Rasulullah dalam melakukan sesuatu perbuatan dan seringkali yang berkaitan dengan tata cara pelaksanaan ibadah, yaitu sholat, puasa, zakat, haji, dan lain sebagainya. Penulisan hadis pada masa Rasulullah. Pada dasarnya, pada masa Rasulullah sudah banyak umat Islam yang bisa membaca dan menulis. Bahkan Rasul sendiri mempunyai 40 orang penulis wahyu di samping penulis-penulis untuk urusan lainnya. Oleh karenanya, argumen yang menyatakan kurangnya jumlah umat Islam yang bisa baca tulis adalah penyebab tidak dituliskannya hadis secara resmi pada masa Rasulullah. Hadis tidak tulis seperti Al-Quran alasannya ada 3. Yang pertama, Al-Quran masih turun dengan kondisi penulisannya sangat sederhana dan belum dibukukan. Yang kedua, sahabat yang mampu tulis dan menulis saat itu langka dan fungsinya hanya untuk menulis wahyu. Dan yang ketiga adalah orang Arab memiliki ingatan yang sangat kuat terutama dalam menghafal hadis. B. Periodisasi penghimpunan dan pengkodifikasian hadis pada masa sahabat. Periode kedua, sejarah perkembangan hadis terjadi pada masa sahabat, khususnya pada masa Khulafaur Rasyidin, yaitu Abu Bakar, Umar bin Khattab, Utsman bin Affan, Ali bin Abi Thalib, sehingga masa itu disebut juga masa sahabat besar. Yang pertama, menjaga pesan Rasulullah SAW. Rasulullah sangat ditaati dan disegani oleh para sahabat. Mereka sadar bahwa cara mereka berbakti kepada Rasulullah yaitu dengan mentaatinya. Rasulullah juga berpesan kepada para sahabat bahwa berpegang teguhlah kepada Al-Quran dan hadis, serta mengajarkannya kepada orang lain. Yang kedua, kehati-hatian sahabat dalam periwayatan hadis. Pada masa Khalifah Abu Bakar, Umar, Utsman, dan Ali, mereka sangat berhati-hati dalam periwayatan hadis. Jika mereka menerima hadis, mereka meminta kebenaran terhadap hadis tersebut, karena mereka takut akan terjadi kesalahan dan kekeliruan terhadap hadis tersebut, karena hadis merupakan sumber hukum kedua setelah Al-Quran. Yang ketiga, proses penerimaan hadis para sahabat. Para sahabat dapat menghafal dengan baik ajaran-ajaran Rasulullah, karena di samping dorongan keagamaan, mereka juga mempunyai hafalan-hafalan yang kuat, ingatan yang teguh, serta kecerdasan dan kecepatan dalam memahami sesuatu. Hadis diterima oleh sahabat melalui 2 cara,
Yang pertama secara langsung, yaitu didapatkan apabila Rasulullah mengadakan ceramah, pengajian, khutbah, dan penjelasan terhadap pertanyaan yang diberikan sahabat. Yang kedua, secara tidak langsung, yaitu mendengar penjelasan dari para sahabat lain. Riwayatan sahabat dengan lafzi dan maknawi. Pembatasan atau penyederhanaan periwayatan hadis yang ditunjukkan oleh para sahabat dengan sikap kehati-hatiannya tidak berarti hadis-hadis Rasul tidak diriwayatkan. Dalam batas-batas tertentu, hadis-hadis itu diriwayatkan, khususnya yang berkaitan dengan kebutuhan hidup masyarakat sehari-hari, seperti dalam permasalahan ibadah dan muamalah. Ada dua jalan para sahabat dalam meriwayatkan hadis dari Rasulullah. Yang pertama dengan jalan periwayatan lafzi dan kedua dengan jalan periwayatan maknawi. Periwayatan lafzi. Periwayatan lafzi adalah periwayatan hadis yang matannya persis seperti yang diurutkan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Ini hanya bisa dilakukan apabila mereka hafal benar apa yang disabdakan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Yang kedua, periwayatan maknawi. Periwayatan maknawi adalah periwayatan hadis yang matannya tidak persis sama dengan yang didengarnya dari Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Akan tetapi, isi atau maknanya tetap terjaga secara utuh, sesuai dengan yang dimaksudkan oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam tanpa ada perubahan sedikit pun. Sahabat yang banyak meriwayatkan hadis. Para sahabat tidak sama banyaknya dalam menerima dan mengetahui hadis dari Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Karena adanya faktor seperti tempat tinggal, pekerjaan, usia, dan hal-hal lainnya. Para sahabat yang banyak menerima hadis dari Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam antara lain para sahabat yang tergolong al-sabiqun al-awwalun seperti Abu Bakar, Umar bin Khattab, Utsman bin Affan, Ali dan Abdullah bin Mas'ud yang selalu menyertai Rasulullah dan berusaha keras menghafal sabdanya, seperti Abu Hurairah dan Abdullah bin Amr bin As. Sahabat yang meskipun tidak lama bertemu dengan Rasul, tetapi mereka dapat menerima hadis dari sesama sahabat, seperti Anas bin Malik dan Abdullah bin Abbas. Para ummahatul mukminin, istri-istri Rasulullah seperti Aisyah, Ummu Salamah, dan lainnya. Penghimpunan dan pengkodifikasian hadis pada masa tabi'in. Tabi'in adalah orang yang beriman, berjumpa dengan sahabat dan dalam keadaan beriman, serta meninggal dalam keadaan beriman juga. Pada masa ini disebut sebagai masa pengkodifikasian hadis. Khalifah Umar bin Abdul Aziz, yakni yang hidup pada abad 1 Hijriyah, menganggap perlu adanya penghimpunan dan pembukuan hadis. Karena beliau khawatir lenyapnya ajaran-ajaran Nabi setelah wafatnya para ulama, baik dari kalangan sahabat maupun para tabi'in. Maka beliau menginstruksikan kepada gubernur di seluruh wilayah negeri Islam agar para ulama dan ahli ilmu menghimpun dan membukukan hadis. Di antara kitab-kitab yang munculnya adalah Al-Muwattad, Al-Muhannaf, As-Sunnah, Al-Musannaf, Musnad Asy-Syafi'i, teknik pembukuan hadis, dan Al-Musannaf, yaitu teknik pembukuan hadis sesuai klasifikasi hukum fikih. Kemudian, pengkodifikasian hadis tersebar di berbagai negeri Islam pada abad kedua Hijriyah. Tokohnya diantaranya ialah Abdullah bin Abdul Aziz bin Jurayj di Mekah, Ibnu Hishaq di Mekah, Abdurrahman Abu Amr al-Hauza di Syria, Sufyan as-Sawri di Kufah, dan Imam Malik bin Anas di Madinah. Periodisasi, penghimpunan, dan pengkodifikasian hadis pada masa tabi'in. Periode ini terjadi pada abad ke-3 Hijriah yang disebut ulama dulu atau staf, sedangkan ulama pada abad berikutnya yakni abad ke-4 Hijriah dan setelahnya disebut ulama belakangan atau khalaf. Pada periode ini disebut juga masa kejayaan hadis, karena pada masa ini kegiatan rihlah mencari ilmu dan sunnah serta pembukuannya mengalami puncak keberhasilan yang pesat.
seolah-olah pada periode ini semua hadis telah terhimpun semua. Periodisasi penghimpunan dan pengkodifikasian hadis pada masa setelah tabi'in. Periode ini dimulai sejak kekhalifahan Abbasiyah di Baghdad, ditaklukkan oleh tentara Tartar pada tahun 656 Hijriah sampai 1258 Masehi, yang kemudian kekhalifahan Abbasiyah dihidupkan kembali oleh dinasti Mamluk dari Mesir setelah mereka berhasil menghancurkan bangsa Mongol tersebut. Kitab hadis yang dipedomani. Maka lahirlah buku induk hadis 6, yaitu Ummahat Kutub As-Sittah, yaitu buku hadis Sunan, Al-Jami' As-Sahih yang dipedomani oleh umat Islam, dan buku-buku hadis Musnad. Di antara buku hadis yang dipedomani umat Islam adalah Al-Muwatta, kitab Sahih, Sunan, Musnad Ahmad, atau dari kitab-kitab lain yang telah diketahui kesahihannya. Baiklah, sekian presentasi dari kelompok kami. Apabila ada pertanyaan atau tanggapan dari kelompok lain dipersilahkan. Wabillahi taufik walhidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.